Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Pagi hari ini renungan firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, di sini ada kata Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Immanuel. Salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia adalah penyertaan. Setiap kita pasti senang ketika kita ditemani oleh seseorang. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu beserta dengan kita. Seperti yang saya katakan, kita setiap manusia tanpa terkecuali, kita pasti ingin agar ketika kita berjalan mungkin di dalam keadaan yang gelap, dalam situasi yang menakutkan dan mencekam, kita membutuhkan seseorang. Kita membutuhkan ada orang yang menyertai atau bersama-sama dengan kita. Contohnya, ketika kita masih kecil atau ketika kita masih anak-anak, bahkan mungkin orang dewasa ya, ketika berjalan melalui jalan yang gelap, melalui suasana yang mencekam, kita perlu atau kita rindu ada orang yang berteman atau menemani kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya saja mempunyai Allah yang adalah sahabat kita, yang menyertai kita, tapi kita punya Allah yang selalu beserta dengan kita. Saudara, di tengah kondisi dan keadaan saat ini yang menakutkan dan mencekam, firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi Allah yang adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Immanuel yang selalu berpihak dan menyertai kita. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ada keuntungan yang luar biasa ketika Yesus yang adalah Allah Immanuel menyertai kita, Allah yang selalu ada di pihak kita. Keuntungan yang pertama di dalam Roma 8 ayat 33 bahwa Allah Immanuel, Allah yang membenarkan kita, dan ketika Allah membenarkan kita, tidak ada penghukuman ketika kita bersama Allah. Saudara, ketika kita berdosa, upah dosa itu adalah maut, dan maut adalah penghukuman. Tapi bersyukur kita pada pagi hari ini karena kita punya Allah Immanuel, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang membenarkan kita dan Allah yang telah menanggung segala kutuk kita, Allah yang telah menanggung hukuman kita. Sebab itu ketika Allah Immanuel ada di pihak kita, ada menyertai kita, tidak ada lagi penghukuman. Dan kedua, di dalam Roma 8 ayat 34, ketika Yesus yang adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, yang berpihak kepada kita, Yesus menjadi pembela kita. Saudara, Yesus yang adalah Allah Immanuel yang selalu membela kita. Asalkan apa? Kita izinkan bahwa Allah Immanuel itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, keuntungan kita ketika Allah Immanuel ada beserta dengan kita, ada di pihak kita, ada bersama-sama dengan kita. Roma 8 ayat 35, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, apakah itu penderitaan, apakah itu tekanan hidup, apakah itu masalah hidup, Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan masalah yang kita hadapi
tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang keempat, Roma 8 ayat 37, bila Allah menyertai kita, Yesus beserta dengan kita. Yesus akan memberikan kita kemenangan. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Sebab itu pagi hari ini kita bersyukur karena Yesus Kristus yang adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, yang selalu beserta dengan kita, yang ketika Allah Immanuel itu berpihak kepada kita, maka kita akan menerima berkat-berkat penyertaan Allah yang luar biasa. Bahkan di dalam Injil Matius 28 ayat 20, Yesus mengatakan bahwa Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, inilah yang menjadi penghiburan kita. Mungkin saat ini kita mengalami kesusahan, mungkin saat ini kita mengalami kesendirian, mungkin kalau saat ini kita mengalami keadaan yang gelap. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang adalah Allah Immanuel yang telah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus tetap ada sampai saat ini dan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sebab itu saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, tetap pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika kita berjalan di dalam lembah yang gelap, ketika kita berjalan di dalam situasi yang tidak mengenakan, ingat Tuhan Yesus yang adalah Allah Immanuel selalu menyertai dan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena janji firman Tuhan pagi hari ini begitu indah datang dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dan menyertai kami. Bahkan janji penyertaan-Mu Tuhan sampai kepada akhir zaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat umat-Mu dimanapun Tuhan mereka berada. Biarlah Tuhan mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan daripada Engkau. Bahkan penyertaan-Mu Tuhan selalu menyertai setiap umat-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan buat juga bangsa Indonesia kami yang tercinta. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami, ada atas pemimpin-pemimpin yang ada di dalam bangsa kami. Baik pemimpin yang ada di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong penyertaan, perlindungan Tuhan ada Tuhan atas setiap para pemerintah-pemerintah kami. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada, apapun keadaan mereka saat ini, mungkin ketika mereka berada di dalam kesendirian, ketakutan, kegelisahan, kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau juga Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah Immanuel akan memberikan kami kesembuhan, akan memberikan kami penghiburan, akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah ini dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.